Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran suara Parlemen Petang bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Dadi Ramadan. Dan seperti biasa hari ini pada edisi Selasa 30 Juni 2020 kami akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pada tema hari ini kita akan membahas mengenai dana stimulus 30T di Bank BUMN. Nah, apakah ini efektif atau tidak, Dadi? Betul, karena memang kalau kita sekarang Bank BUMN kan ini sebagai salah satu dari bank yang mendanai kredit usaha rakyat tentunya. Nah, nantinya kalau 30T ini memang efektif diberikan kepada BUMN dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini bisa menjadi dana stimulus yang bisa dimanfaatkan benar-benar oleh kredit usaha rakyat. Betul sekali, dan pastinya merangsang perekonomian di Indonesia yang sedang lesu-lesunya nih sekarang nih. Nah, pemirsa, sebelum kita membahas ini, tahan dulu, nanti kita akan bahas secara lengkap di akhir segmen. Sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu headline dari media online yang terbit pada hari ini. Pemirsa, headline media online yang pertama dari detik.com di sini membahas Jokowi minta kepala daerah berani lagi tutup daerahnya bila corona naik. Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk tidak ragu menutup kembali daerahnya dari aktivitas new normal apabila angka virus corona melonjak. Kebijakan menerapkan dan membuka pembatasan sosial harus berdasarkan data ilmiah. Indikator yang disebut Jokowi adalah R0, angka reproduksi dasar, dan RT atau angka reproduksi efektif dari penyebaran COVID-19. Apabila angka R0 dan RT sudah turun, maka aktivitas bisa dibuka kembali. Tapi apabila angka corona naik lagi, maka aktivitas harus kembali ditutup. Pengarahan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta para bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Para kepala daerah ini diperintahkan Jokowi untuk selalu menjadikan data ilmiah sebagai pegangan dalam mengambil kebijakan. Ya, tentunya kalau misalkan membicarakan masalah PSBB yang sudah mulai dilengahkan atau mulai dibuka nih di berbagai daerah di Indonesia, kita juga harus tetap melihat dan waspada karena angka penyebaran dari virus corona ini kemarin masih sampai 1.200 dan pastinya masyarakat juga harus tetap waspada. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua, ini datang dari kompas.com. Pemerintah mengatakan bahwa tak pakai masker faktor utama sebagai kasus baru COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa masyarakat yang tidak disiplin menjaga jarak dan tidak memakai masker menjadi faktor utama masih adanya kasus baru penularan COVID-19. Hal ini juga menyebabkan sebaran kasus baru COVID-19 tinggi di beberapa daerah. Kondisi masyarakat yang tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker tersebut setidaknya menyebabkan tingginya jumlah kasus baru COVID-19 di 5 daerah. Hingga Kamis lalu pemerintah mencatat 1.178 kasus baru COVID-19, sehingga secara akumulatif ada 50.187 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kelima daerah itu adalah Jawa Timur yang tercatat memiliki 247 kasus baru dan 241 pasien sembuh, DKI Jakarta yang meliputi 196 kasus baru dan 112 pasien sembuh, Sulawesi Selatan yang mencatat 103 kasus baru dan 59 pasien sembuh, Maluku Utara yang meliputi 80 kasus baru dan 1 pasien sembuh, dan Jawa Tengah sebesar 78 kasus baru dan belum ada pasien yang dinyatakan sembuh. Dan ini penerapan new normal seharusnya memang bisa disadari oleh masyarakat, terutama masyarakat di daerah yang memang penyebarannya masih terbilang tinggi ya, seperti Jawa Timur, tadi juga DKI Jakarta, di mana mereka harusnya bisa mengikuti protokol kesehatan diberikan oleh pemerintah seharusnya, mulai menggunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Namun ternyata memang masih banyak kalau kita lihat
lihat di lapangan masih banyak orang yang mungkin sedikit mengabaikan terkait ini. Karena kan berbahaya juga corona ini kan ketika mereka tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menyebar semakin cepat ya. Betul sekali, Dedi. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Di sini ada cnnnews.com membahas Bank Dunia, bansos tak mempan kurangi kemiskinan era corona. Bank Dunia atau World Bank menyatakan perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona dapat menyebabkan lonjakan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini akan membuat usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebelum ada virus corona menjadi sia-sia. Bank Dunia mengatakan bantuan sosial atau bansos yang diberikan pemerintah tak akan mempan mengurangi jumlah orang miskin di tengah pandemi. Tingkat kemiskinan malah diproyeksi lebih tinggi dari sebelum ada virus corona, meskipun pemerintah telah menggelontorkan banyak skema perlindungan sosial kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prediksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Bappenas yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,69 juta orang. Peningkatan orang miskin terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat berhenti akibat virus corona. Lebih lanjut, Bank Dunia menyebut orang miskin dan rentan miskin akan menghadapi guncangan hebat terhadap kesejahteraan mereka pada tahun ini. Untuk merespons ini, pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar kepada penerima program kartu sembako selama 9 bulan. Ya, ini kalau kita melihat juga mungkin masih banyak bansos yang diberikan oleh pemerintah ini belum tepat sasaran ya. Jadi aliran dananya ini kalau di lapangan masih banyak sekali langkah-langkah atau peraturan-peraturan yang membuat masyarakat ini justru sangat sulit mendapatkan bansos ya, padahal sebenarnya sangat dibutuhkan. Ini juga kemarin kalau misalkan sempat melihat ya Presiden Joko Widodo sempat sedikit marah seperti itu ya kepada para menterinya, dan kita berharap juga semoga nantinya ini akan ada langkah-langkah baik itu dari kementerian maupun lembaga dan juga badan-badan yang bertanggung jawab untuk ada mengatasi krisis ya. Nanti semoga ini bisa menjadi shock terapi bagi para pejabat-pejabat yang kemarin mungkin disindir oleh Presiden Joko Widodo, dan semoga bisa lebih baik lagi kinerjanya. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk edisi Selasa 30 Juni 2020 terkait dengan dana stimulus 30T di Bank BUMN. Efektifkah? Selengkapnya sesaat lagi. 7 target pembangunan nasional yang dicanangkan Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menko Perekonomian terkait pembangunan wilayah tertinggal diharapkan mampu mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Ditemui dalam rapat Badan Anggaran dengan seluruh Menteri Koordinator, anggota Badan Anggaran DPR RI Mercy Christy Barens menyatakan pembangunan wilayah kawasan ekonomi khusus di wilayah Barat dan Timur seharusnya dapat berjalan dengan seimbang. Hal ini ditunjukkan dari adanya program KEK Pulau Banda yang masih terbengkalai hingga saat ini. Yang kedua, saya juga men-stressing terhadap beberapa poin yang ada di Kementerian Maritim bersama-sama dengan Menko Ekonomi berkaitan dengan dari 7 target pembangunan nasional. Poin yang kedua itu kan adalah yang berkaitan dengan pemajuan wilayah supaya tidak terjadi disparitas pembangunan wilayah antara Barat dan Timur. Program yang sementara digaungkan yang cukup hebat di berbagai wilayah-wilayah yang cukup sulit, 3T, yaitu kawasan ekonomi khusus. Mercy pun meminta pemerintah mempertimbangkan nomenklatur baru untuk wilayah yang masih belum dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus, sehingga pemerintah dapat memfasilitasi daerah-daerah tersebut menjadi salah satu kawasan ekonomi yang berkembang sebagai destinasi pariwisata. Supaya nomenklatur kawasan ekonomi khusus Banda ini kalau bisa dipertimbangkan dan dirubah. Jadi tidak bertumpu di satu pulau kecil. Maluku ini punya 1.342 pulau. Kalau bisa dia berubah nomenklaturnya menjadi kawasan ekonomi khusus pulau-pulau di lautan Pulau Banda. Alda dan Alfredo, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan kali ini kita akan membahas tema dana stimulus 30 triliun di Bank BUMN. Apakah efektif? Di sini Kementerian Keuangan atau Kemenkeu baru saja mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 70-PMK.05-2020 mengenai penempatan uang negara di bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara merespons positif keputusan pemerintah menempatkan dana sebesar 30 triliun rupiah untuk membantu likuiditas bank milik negara di tengah dampak pandemi COVID-19. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia atau TBK
Sunarso mengatakan fasilitas dari pemerintah diterima untuk memperkuat likuiditas Bank Himbara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemarin menyebutkan suntikan likuiditas itu akan ditempatkan di Bank Mandiri, BRI, PTN, dan BNI. Pada sesi satu hari ini, saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI melemah 3,3%. Saham PT Bank Negara Indonesia atau BNI turun 2,96%, sedangkan saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI susut 1,28% dan saham PT Bank Tabungan Indonesia Tbk atau BBTN terdepresiasi 1,23%. Ini ternyata kabar yang dari bantuan dari pemerintah ini kepada Bank BUMN ternyata malah menurunkan nilai value dari pajak ya atau saham. Iya, betul dari sekali. perusahaan-perusahaan tadi disebut, dan semoga ini nantinya ketika memang suntikan dana ini untuk likuiditas bank-bank tersebut nantinya bisa meningkatkan perekonomian juga untuk Ya, Indonesia. pastinya udah karena kita juga melihat nih sekarang di masa-masa krisis pandemi ini mungkin perputaran uang dan juga ekonomi di Indonesia ini masih sangat turun ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah atas sekarang sedang melemahnya nih perekonomian yang ada di Indonesia. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita masih akan membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai dana stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada Bank BUMN. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Komisi 7 DPR RI terus mendorong pemerintah mengembangkan inovasi dalam pembuatan vaksin COVID-19 secara mandiri. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI, Andi Yuliani Paris, meminta Kemenristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk terus berinovasi dalam mengembangkan vaksin COVID-19 agar Indonesia tidak bergantung dengan vaksin luar. Cari inovasi-inovasi terkait bidang kesehatan, apalagi dengan dampak adanya COVID ini, tentunya kita perlu dana untuk pengembangan vaksin. Jadi kedepannya apa? Supaya kita tidak tergantung sama vaksin luar, karena vaksin yang dalam negeri kalau dikembangkan itu kan menghemat anggaran pemerintah juga. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai perlu adanya dukungan fasilitas dan penguatan anggaran dalam pengembangan vaksin COVID-19. Mengingat Indonesia memiliki banyak SDM unggul di bidang tersebut. Untuk itu Komisi 7 DPR RI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam pembuatan vaksin COVID-19 tersebut. Di satu sisi bahwa secara individu cukup banyak, artinya masyarakat kita, artinya yang punya kemampuan baik dari sisi teori dan juga praktek mengenai vaksin, tinggal memberikan fasilitas dan juga anggaran tentunya agar bisa pengembangan ilmu itu bisa diaplikasikan menemukan vaksin lokal, artinya itu tetap kita dukung tentunya. Bondan dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, Bendahara Negara menyampaikan masing-masing bank akan menyalurkan kredit-kredit di sektor real dengan jangka waktu berbeda yang disepakati, yakni 3 bulan dan 6 bulan ke depan. Bank-bank yang mendapat penempatan dana dari pemerintah harus mampu menyalurkan 3 kali lipat dari yang ditempatkan. Lebih rinci, Bank Mandiri akan menyalurkan dana kredit-kredit produktif padat karya, ketahanan pangan, dan sistem logistik nasional dengan total penyaluran mencapai 21 triliun rupiah dalam waktu 3 bulan. Tujuannya adalah untuk memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif, sektor real, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, BRI juga akan menyalurkan dana untuk mendukung ekspansi kredit UMKM 6 bulan ke depan sebesar 122,50 triliun rupiah dengan komposisi segmen mikro sebesar 88,87% atau 108,80 triliun rupiah. Ya, kita kalau dari BRI tadi 6 bulan ke depan berarti sebesar 122,50 triliun. Ya. Ini berarti memang menyalurkan dana ekspansi kredit untuk UMKM. Ini karena kan Indonesia sedang berusaha untuk bisa menggenjot UMKM ke depannya untuk bisa menjadi salah satu tiang daripada perekonomian Indonesia. Betul sekali, dan juga tadi kalau misalkan Dadi sudah singgung ya di awal, semoga dana ini juga bisa turun dan juga kredit usaha rakyat bisa menjadi lebih lancar sehingga pastinya ini tidak akan terjadi inflasi terlalu besar nih di masa-masa COVID
COVID seperti ini. Karena memang ketika membicarakan inflasi, situasi seperti pandemi saat ini sangat memungkinkan ekonomi kita turun dan juga inflasi kembali tinggi lagi nih ya. Ya, betul sekali. Pemirsa, nanti tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk yang barusan kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.